Oke, halo, gue pengen bahas langsung tentang performa Lumix S5 sekaligus perbandingannya juga terhadap kamera yang masih di range 20-30 juta. Dan semoga ini bisa ngebantu kalian banget. Oke, ini pembahasan serius ya, lu jangan main-main lu. Oke, yang pertama pembahasan paling lunak adalah perangkat hardware-nya. Perangkat hardware-nya itu sudah dilengkapi oleh audio jack, headphone jack, lalu flip screen. Flip screen itu sangat membantu ya, daripada kayak yang dulu S1 atau A73 yang harus ke atas kayak gitu. Ini udah sangat membantu, ditambah juga touchscreen-nya juga sangat luas dan sangat mumpuni, dimana nggak kaku sama sekali. Lalu juga tambahan dari kayak misalnya kalian tuh pembelian ini sudah disertai dengan vlog gratis. Vlog gratis itu bener-bener lumayan banget saat kita beli kamera, dan ini sudah permanen saat kita beli. Itu sangat membantu sekali. Lalu autofocusnya juga sudah nyala. Lalu juga dilengkapi oleh focus picking. Focus pickingnya itu juga sangat bagus sih kalau menurut gua, karena disediakan 3 warna ya, kuning, merah, biru. Jadi untuk ngebantu juga yang bagi buta warna beberapa warna, itu sangat ngebantu. Lalu saat perekaman juga dilengkapi garis merah di ujung flip screen-nya, itu ngebantu kita kalau bilang kalau ini lagi ngerekam atau lagi nggak ngerekam. Lalu untuk hand gripnya ini juga udah sangat enak ya kalau menurut gua. Tapi emang lebih enak GH5 sih, karena ini kan lebih kecil, jadi memang rada gimana gitu, nggak kayak S1H atau GH5. Cuma kalian bisa akalin dengan kalian beli small rignya itu sangat kebantu banget saat kalian megang, jadi lebih enak. Nah, autofocusnya itu selain sudah ada, dan sekalipun kalian pakai lensa native, tetap aja memang ini kan contrast base, dimana contrast base itu lebih fokus ke makhluk goib dulu, baru bisa fokus ke kita. Jadi jangan terlalu berharap. Tapi kalau menurut gue untuk hal yang kayak biasa aja, kayak duduk segala macem, nggak ada masalah sih. Selama nggak kayak yang berat-berat banget, autofocusnya menurut gue fine-fine aja. Selanjutnya adalah 4K 10-bit 422. Lalu tapi itu APS-C. Kalau misalnya yang 4K 8-bit 420 itu di full frame tapi dibatasi 30 menit. Bagusnya itu dia nggak ada, gue nggak pernah mendapatkan problema kayak overheating. Gue bahkan pernah coba kayak time lapse di kamera ini seharian penuh dan nggak ada masalah apa-apa. Lalu juga bisa nge-record kalau misalnya baterai kalian habis dan kameranya tetap diem di tempat. Kalian bisa tempelin ke power bank lewat USB Type-C ke kamera ini, dan kalian nggak pernah punya masalah apapun, nggak ada panas segala macam. Palingan tergantung kekuatan power bank kalian, dan itu sangat ngebantu banget. Lalu untuk performa fotonya ini udah 24,2 megapiksel sensornya, dan untuk foto kalian juga bisa 6K. Untuk foto di sini nih, kamera ini 6K dan hasilnya bagus, mantap, dan gue nggak pernah ada komplain soal foto, dan kamera ini udah bagus untuk foto. Oke, lalu selanjutnya adalah dual native ISO. Dual native ISO itu misalnya kita kan sudah disertakan oleh vlog 640 sampai 6400, dan disertakan juga waveform yang sangat ngebantu. Dan itu sangat ngebantu banget sih waveform kalau misalnya lagi mau ngeli tempat-tempat yang kita nggak bawa lightning atau nggak bisa kita atur. Lalu untuk performa flicker, menurut gue ini sudah sangat bagus banget sih. Walaupun nggak sebagus Sony ya dalam menangani flicker, namun seenggaknya kamera ini nggak bending. Oke, jadi pencahayaannya itu saat berpendar itu nggak terlalu pecah-pecah. Ntar gue tunjuk, nah kayak gini nih, ini bending tuh kayak gini. Oke, lalu SNQ itu bisa 180 fps Full HD. Menurut gue udah sangat ngebantu banget, bahkan untuk kerjaan formal pun ini udah sangat. Lalu selanjutnya adalah performa IBIS. Dibandingkan GH5, menurut gue IBIS-nya memang lebih bagus GH5 sih ketimbang ini. Cuma karena ini lebih kecil dan nggak lebih berat, jadi ya so-so lah. Walaupun ini sudah dilengkapi oleh 5 stop, dimana kalau S1H itu 6 stop, dan menurut gue udah sangat bagus banget, dan gue nggak pernah ada komplain sampai yang getarnya kelihatan gimana. Dan karena ini lebih ringan, sekalipun 5 stop, kalian juga lebih bagus untuk pakai gimbal di sini. Jadi kalian saat menyimbangin, saat mengaplikasikannya nggak terlalu ribet. Lalu dual card slot. Dual card slot ini yang kalian harus perhatikan adalah walaupun ini dual card slot, tapi yang bisa UHS 2 itu cuman yang slot pertama. Yang slot kedua itu OHS 1 tetap. Dan yang kalian harus perhatikan untuk pemilihan memory card saat kalian mau pakai 4K di sini, kalian harus benar-benar milih memory card yang V60 ke atas lah. Sangat kebantu, kalau nggak jadi kayak gini nih videonya. Oke. Selanjutnya performa RAW. RAW-nya itu 60 fps 6K ProRes kalau kalian pakai Atomos Ninja. 6K men, 6K 10-bit 422. Itu udah mantep banget sih.
kalau misalnya kalian itu misalnya mau mikir perekaman besar di mana kalian harus menggunakan kayak mic HDMI, kekuatan HDMI, di sini nggak ada colokan HDMI, jadinya cuma ada micro HDMI. Micro HDMI itu bisa diakalin dari produknya Small Rig, jadi kalian bisa dikunci gitu. Nah itu tuh ngebantu banget, jadi nggak rusakan gitu lah. Kalau misalnya yang biasa tuh kayak rusakan gitu kan. Dan intinya yaitu kamera ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya ini lebih ke video centric bukan foto centric. Pun ini kameranya sangat bagus banget untuk foto juga. Oke. Menurut gua kalau untuk saingan menurut gua kamera ini tuh saingannya A7C ya, A7C itu. Tapi walaupun dia nggak bisa 4K 60 fps ya, tapi juga udah kalau kalian ngeliat overallnya juga autofocusnya mereka lebih bagus daripada Lumix pastinya. Lalu untuk dari Canon itu Canon R6 lah, R6 lah, 4K 60 fps dan autofocusnya juga udah bagus banget. Canon sama Sony itu autofocus bagus, cuma dia pernah ada isu overheating gitu. Dan pilihannya juga masih lebih mahal lah, lebih mahal $500 lah gitu. Lalu kalau dari Fuji itu X-T4 itu mempunyai fitur yang bagus, menurut gua hampir nggak jauh beda dengan ini, tapi sensornya dia lebih kecil, dia cuma APS-C. Nah kalau kalian nggak punya masalah untuk APS-C ya nggak, udah silahkan pakai X-T4. Lalu kalau untuk Nikon itu Z6, dia juga udah 60 fps, tapi gue nggak terlalu ngikutin soal perkembangan Nikon karena Nikon tuh belakangan ini tuh kebanyakan jarang lah untuk orang videographer setahu gue ya yang menggunakan itu. Lalu juga perkembangan dari monitor sama teknologinya jadi kayak mundur step back gitu kalau untuk masalah video. Jadi gue nggak terlalu rekomen kalau untuk Nikon. Tapi kalau misalnya kalian ada pendapat lain, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, lalu ini untuk perbandingan harganya. Oke, palingan itu aja sekilas info breaking news untuk kalian yang mau milih kamera di antara 20 juta sampai 30 juta, dan menurut gue itu udah sangat worth it banget. Apapun pilihannya tergantung kalian maunya di mana, segmen apa, dan tergantung kebutuhan pastinya. Untuk selanjutnya mungkin nanti gue bikin kenapa cara memilih kamera yang benar, tapi so far itu dulu untuk review gue. Thank you semua untuk yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Thank you.